Sebanyak 50 pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, MKKS, Kota Depok, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, menggelar rapat kerja, Raker, selama 2 hari dari tanggal 10 hingga tanggal 11 Februari tahun 2026, di Grand Diara Hotel Puncak Bogor. Ketua Panitia, Roni Madropi, SPD, SH, MSI, menjelaskan bahwa agenda utama Raker adalah membahas suksesi subsektor para pengurus MKKS sesuai bidang masing-masing, seperti bidang hukum, kerjasama industri, kewirausahaan, dan sarana prasarana. Ini koordinasi dengan beberapa picture untuk mensinergikan antar pengurus, dan kegiatan ini diadakan setahun sekali, kata Roni. Dengan mengangkat tagline, bersama MKKS mewujudkan SMK Kota Depok yang unggul dan berdaya saing, Roni saat disinggung para awak media terkait kebijakan Gubernur Jawa Barat perihal larangan study tour di luar wilayah Jawa Barat. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak serta-merta memutus hubungan dengan dunia industri. Kita bisa mengundang dunia industrinya ke sekolah. Kita bisa mengundang hadir dunia industrinya untuk memberikan simposium kepada kepala sekolah. Jadi tidak harus kita yang pergi. Jadi tidak ada masalah, tandas Roni, yang juga berprofesi sebagai advokat seraya menambahkan sekolah tidak seharusnya a priori dengan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, MKKS Depok berupaya mencari solusi inovatif untuk tetap menjalin kerjasama dengan dunia industri meskipun ada pembatasan study tour. Ada beberapa agenda yang paling penting adalah konsolidasi terkait dengan subsektor dari para pengurus ya. Pengurus kan di pengurus ini banyak bidang-bidangnya nih. Ada bidang hukum ya, ada bidang kerjasama industri, kerjasama ya. Ada juga yang apa namanya kewirausahaan. Jadi banyak lah, termasuk juga bidang pengelolaan sarana prasarana. Jadi konsolidasi rapat kerja ini untuk mensinergikan antar pengurus ya, dan ini dilaksanakan setiap poin-poinnya yang ingin dicapai adalah kerjasama tim untuk bersinergi antar setiap lini ya, di organisasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah itu ada yang umum, itu anggotanya seluruh kepala sekolah sekota, dan ada yang khusus kayak gini itu para pengurus yang terdiri dari para kepala sekolah. Mengenai hubungan industri itu atau itu ya, tidak harus selalu melakukan kunjungan industri dan jalan-jalan kan ya. Kita bisa mengundang industrinya ke sekolah, kita bisa mengundang industrinya untuk hadir memberikan simposium kepada seluruh kepala sekolah. Jadi nggak harus kita yang pergi, jadi nggak ada masalah. Tapi ya pinter-pinter kita lah selaku kepala sekolah ya. Kalau kami sih sudah punya banyak rekanan, jadi ya nggak harus kita yang keluar ke sana. Selain memang berbiaya juga, ya kunjungan industri itu kan merepotkan. Jadi kalau misalnya industri bisa diundang, transformasi knowledge, ya, terus juga ada upskilling dari guru-guru yang kerjasama dengan industri tadi, sehingga kompetensi gurunya meningkat, gurunya bisa ngajar kepada siswanya dengan baik, skillnya bertambah, kan itu tujuannya. Jadi nggak harus kitanya yang kunjung ke ke industrinya ya. Nggak ada masalah ya. Malah lebih baik, lebih selamat lah ya. Selamat. Kalau sekarang udah keluar permen investment ya, yang baru. Ya. Satu rombel itu kan 35. Iya betul. Ya. Terus kalau untuk jumlah kelas ya boleh banyak lah, boleh 70 kelas itu boleh aja. Tapi kalau satu rombelnya itu ya 36 ya. Ada apa udah permen itu?
Nah, untuk mensiasati sekolah-sekolah swasta khususnya ya untuk tetap bisa hidup dan bertahan, ya kepala sekolah harus pandai-pandai mencari alternatif. Bagaimana mereka menjual, mengeksplor sekolahnya masing-masing, ya supaya memiliki value di masyarakat gitu. Terutama dalam hal serapan lulusan. Biasanya saya lulusannya diserap kemana, kalau kerja di mana gitu ya. Terus kalau berkarir di mana, itu kan perlu dipublikasi. Kalau kuliah di negeri yang mana, sehingga orang tua trustnya meningkat. Kalau kami sih seperti itu ya. Nggak terlalu khawatir juga sih, biasa-biasa aja. Banyak. Ya itu tadi, mungkin tidak bisa segera move on ya, strategi baru. Dari pihak sekolah ya? Strategi baru yang bisa mengimbangi itu. Karena kan orang tuh gini, yang namanya menyekolahkan anak-anaknya itu adalah berinvestasi terhadap masa depan anak ya. Nah, kalau orang tua berpikir ini investasi saya, berarti milih yang terbaik dong. Nah, swasta juga kalau dia bisa menjabarkan visi misinya yang terbaik, lalu bisa mencerminkan kualitasnya yang terbaik, ya saya yakin masyarakat juga nggak akan berpaling. Menurut saya itu tidak dihapus, ya bukan artinya dibuang. Pak Gubernur memberikan kebijakan lain akan membantu langsung kepada siswa-siswa miskin, siswa-siswa putus sekolah, dan mungkin kalau dulu mekanismenya langsung ke sekolah, sekarang langsung ke siswa dan orang tua siswa. Yang tidak ada masalah juga, silakan aja. Kalau dulu dana BPM itu fokus untuk gaji guru swasta. Betul. Ya sama aja kan kalau misalnya dibantu kepada siswa dan orang tua miskin, lalu siswa dan orang tua miskin bisa membayar SPP, bisa membayar uang sekolah, kan uang sekolahnya bisa buat bayar gaji guru juga. Sebetulnya gitu-gitu. Nggak usah terlalu dirisau. Kebijakan itu pasti ada plus minus. Apa yang diberikan kebijakan jangan terlalu a priori, kita sikapi, kita jalani dengan baik. Ya, dengan diadakannya rapat kerja pengurus MKKS ini, saya yakin ya sekolah-sekolah swasta khususnya di kota itu akan semakin bersinergi, dan kita akan memberikan ulasan kepada mereka terkait tadi bagaimana kerjasama industri, bagaimana membangun kewirausahaan, bagaimana membangun kemitraan dengan budi, bagaimana mensiasati kebijakan-kebijakan pemerintah yang tadi dianggap nggak populis. Nah itu kita akan lakukan itu kepada para anggota MKKS setelah rapat ini. Dari Puncak Cisarua Bogor, Jawa Barat, reporter Bang Anas, Kanal Jabar TV mewartakan untuk Anda.